Selamat berjumpa sahabat pena. Jangan lupa perkuat imun, iman, dan juga imin. Setelah virus corona mereda, kini merajalela kasus kecanduan mamah muda beranak dua yang katanya lebih menggoda. Sus. Oh, watashi no ako aishi no for. Flashback ke adegan sebelumnya, di mana Kageno yang menyamar sebagai Shadow akan menyelamatkan Alexia dari tunangannya sendiri, yaitu Pak Zenon, yang ternyata dia adalah anggota dari sekte Diablo. Karena cara bicaranya yang begitu berkelas dan penampilan yang sangat overpower, Alexia dan Pak Zenon tak sadar dia adalah Kageno yang selama ini selalu terlihat lemah. Pak Zenon merasa dia lebih hebat dari Shadow karena selama ini Shadow hanya menghancurkan sekte Diablo yang paling lemah. Dia sebagai kesatria Diablo merasa akan mudah melawan Shadow. Iblis buatan Profesor Gila terus mengamuk seperti stresnya pria saat ditinggal nikah sama ceweknya. Monster itu membabi buta tanpa melihat siapa yang dia mangsa. Namun datang kesatria kerajaan yang ternyata hanya banyak gaya tanpa bisa apa-apa. Mereka menyerang iblis itu, namun iblisnya terus memulihkan diri. Iris pun datang menyerang iblis itu dengan kilatnya, namun tetap dia bisa memulihkan diri. Akhirnya Iris menggunakan pedang petir jurus andalannya, namun tanpa dia duga, iblisnya masih bisa memulihkan diri. Iris berniat mencincang iblis itu agar berhenti memulihkan diri, namun takdir berkata lain. Semakin dia menyerang iblis itu, semakin santai iblis itu memulihkan diri. Saat Iris mulai lelah, datang Alpha ke sana. Iris heran dan bertanya-tanya siapa wanita ini. Namun Alpha mengatakan, percuma menyerangnya seperti itu, hanya akan membuatmu lelah saja. Alpha pun menunjukkan kekuatannya, dan dengan sekali serangan iblis itu sirna, seperti janji manis buaya yang hilang seketika setelah ada kata putus dari mulutnya. Sus. Iris bertanya, siapa kau? Alpha hanya menjawab, Alpha anggota Shadow Garden, dan Alpha mengatakan bahwa penonton harus cukup puas dengan pertunjukan tanpa harus tahu latar belakang. Sekejap mata Alpha hilang menyisakan tanda tanya yang memenuhi Alenia dalam pikiran Iris. Akhirnya Iris sadar harus mencari Alexia dan langsung bergerak. Zenon menyadari bahwa Shadow tak selemah yang dia bayangkan. Jadi dia berusaha serius melawan Shadow. Namun tetap saja walaupun dia mengerahkan semua kemampuan, jurus, dan juga sihirnya, Zenon masih tetap saja selalu terpojok. Saat Alexia menonton pertarungan itu, dia menyadari sesuatu. Shadow dan Zenon keduanya kuat. Bahkan Shadow terlihat lebih kuat. Namun dia baru menyadari bahwa teknik Shadow adalah teknik pedang biasa. Dia baru melihat teknik pedang biasa bisa sekuat itu karena selama ini dia selalu berlatih mati-matian. Teknik pedang biasanya tak bisa mengalahkan siapapun. Namun setelah melihat Shadow yang awalnya Alexia membenci teknik pedangnya sendiri, sekarang mulai menyukainya. Dan pasti akan belajar lebih serius lagi agar bisa melampaui Iris kakaknya. Zenon semakin terpojok. Akhirnya dia memilih jalan pintas. Dia meminum pil yang bisa meningkatkan kekuatan manusia. Namun jika manusianya lemah, maka yang meminum pilnya yang akan mati.
Dia meminum satu toples penuh dan wujudnya langsung berubah menyerupai monster. Namun Shadow tak gentar sedikit pun karena dia tahu bahwa kekuatan pinjaman tidak ada artinya. Hanya latihan dan keseriusan yang bisa disebut sebagai kekuatan. Akhirnya Zenon hancur dengan kekuatan terhebat Shadow, yaitu mengubah dirinya menjadi sekeras dan sekuat meteor. Bahkan saat Zenon ingin menebasnya, malah pedangnya yang patah. Shadow mengayunkan pedangnya pada Zenon. Karena begitu besar kekuatannya, dampak ledakannya pun sangat besar. Bahkan gelapnya malam pun hilang karena begitu menyilaukannya cahaya dari kekuatan Shadow. Akhirnya Zenon pun hilang tanpa jejak. Iris pun berpelukan dengan Alexia dan kedekatan mereka kembali lagi berkat Shadow. Alexia pun banyak berubah sikapnya setelah kejadian itu. Dia pun malu-malu berterima kasih kepada Kageno karena pernah memuji permainan pedangnya. Namun tanpa disangka, walaupun Zenon telah mati, Alexia mengajak Kageno berpacaran lebih lama lagi. Dengan wajah merah, Alexia berkata seperti itu. Namun jawaban Kageno tidak mau sambil tersenyum. Alexia merasa malu sampai menusuk Kageno di ruang belakang sekolah sampai tercerai belai darah. Namun korban ataupun mayat tak pernah ditemukan sampai dinamakan kasus pembunuhan tanpa mayat. Seorang wanita berjalan membawa buku yang sangat banyak, sampai cara berjalannya pun oleng. Kageno berjalan di arah sebaliknya, namun tak berhati-hati. Akhirnya mereka tabrakan dan wanitanya pun terjatuh. Kageno mengulurkan tangannya dan saat tangan itu saling berpegangan, mereka merasakan hal yang aneh. Setelah Shadow Garden menampakkan diri di muka umum, banyak pihak yang mengatasnamakan Shadow Garden dan melakukan pembunuhan di penjuru kota, sampai warga menganggap Shadow Garden adalah kumpulan orang-orang keji. Iris dan para prajuritnya sedang membicarakan barang yang mereka temukan saat menyelamatkan Alexia. Mereka menemukan artefak berbentuk bunga mekar. Iris pun meminta Sherry Barnett agar bisa mencari tahu manfaat dari artefak itu. Apalagi jika mereka bisa menemukan penjelasan tentang sekte Diablo. Sherry awalnya ragu karena umurnya yang sangat muda. Tapi ayahnya meyakinkannya bahwa itu hal yang besar yang bisa dijanjikan sebagai pembuktian bahwa Sally memang mampu menjadi seorang peneliti handal seperti mendiang ibunya. Iris pun menugaskan kesatria berjubah merah untuk terus menjaga Sherry dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Alexia ingin membantu dengan ikut menjaga Sherry. Kageno dan kedua temannya mampir ke toko coklat. Sebenarnya ini agak menjanggal menurut Kageno, karena di dunia sihir yang penuh kekuatan bisa ada toko coklat. Dia jadi teringat pada dunianya sebelum dia bereinkarnasi. Saat dia mengantri, ada satu pelayan yang menghampiri mereka. Dia meminta bantuan kepada Kageno. Karena pelayan itu cantik, Edgar dan Jagger pun berebutan ingin membantunya. Namun pelayan bilang dia hanya memerlukan satu orang. Akhirnya Kageno pun mengikutinya. Saat dia berjalan melewati banyak coklat dan banyak etalase,
dia semakin teringat pada dunianya sebelumnya. Dia agak kaget saat dia sampai di satu ruangan yang ternyata di dalamnya ada Alpha dan anak buahnya yang lain. Ternyata toko coklat itu adalah bisnis rintisan anak buahnya, yang mana uangnya sendiri untuk Kageno. Kageno heran kenapa mereka sampai bisa membuat coklat, padahal dia hanya menceritakan bahwa coklat terbuat dari gula dan kacang pahit. Kageno pun diminta duduk di singgasananya yang terlihat sangat megah. Bahkan dalam hatinya dia sangat puas dengan pelayanan anak buahnya. Mereka mulai berdiskusi mengenai pembunuh acak yang mengatasnamakan Shadow Garden. Namun dalam hatinya dia sudah mendebak bahwa Alexia pelakunya. Kageno pun memberikan cahaya keindahan yang selalu mereka inginkan. Kageno pun pamit pada mereka. Dia meminta coklat untuk dibawa pulang dan meminta 3 bungkus untuk teman-temannya. Saat di perjalanan pulang, Kageno merasakan ada orang yang sedang bertarung di kegelapan. Dia mengira itu Alexia yang akan membunuh orang lain. Dia menyuruh teman-temannya pergi dan menyusul ke tempat itu. Namun ternyata dugaannya salah. Alexia malah yang menjadi korban. Kageno pun menolong Alexia lagi dan bilang mereka hanya tiruan. Jadi mereka akan Kageno habisi. Mereka langsung lari ketakutan. Saat sedang mengejar, ada anak buahnya menghampiri dan meminta biar mereka saja yang menangani, biar Tuan Kageno bisa beristirahat. Alexia kembali ke asrama dan bertemu dengan kakaknya. Dia bilang bahwa dia hampir mati jika Shadow tak menolongnya dari peniru Shadow Garden. Dan Alexia bertanya, antara Shadow Garden dan Sekte Diablo, yang mana musuh kakak? Iris menjawab, keduanya adalah musuhnya, karena dia tak akan membiarkan orang yang bertindak seenaknya di negerinya dibiarkan tenang begitu saja. Saat bersekolah, Kageno dan kedua temannya berkompetisi harus memberikan coklat itu pada gebetan mereka. Edgar malah salah sasaran, menyatakan perasaannya pada wanita yang sudah punya pacar. Sedangkan Jagger malah dituduh penguntit karena wanitanya sering melihat Jagger mengikutinya sepanjang waktu. Kageno malah bingung harus memberikan coklat itu pada siapa. Akhirnya wanita pertama yang dia lihat akan langsung dia berikan. Dan orang itu adalah Sherry Barnett. Tanpa basa-basi dia langsung memberikan coklat itu padanya dan beranjak pergi. Sherry merasa bingung karena itu pertama kalinya dia diberi sesuatu oleh laki-laki selain ayahnya. Saat di rumah, ayahnya melihat putrinya agak aneh dan dia mulai bertanya. Katanya jika laki-laki memberikan hadiah, maka dia ingin membuat hubungan dengannya. Dan kamu pun harus memiliki hubungan dengan dunia luar. Jangan fokus pada penelitiannya saja. Sus. Kenkyu dake ja naku, hito to no tsukiyai.